Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dalam mata kuliah konsep dasar pendidikan. Kali ini kita bertemu pada pertemuan ke-8. Selamat menyimak. Pada pertemuan ini kita akan coba membahas tentang peran pendidik dalam pendidikan. Materi yang nanti akan kita bicarakan terdiri dari pendidik sebagai fasilitator, kemudian yang kedua pendidik sebagai motivator, pendidik sebagai evaluator, dan pendidik sebagai pengamat. Selanjutnya kita juga akan membahas tentang kompetensi pendidik pada jenjang PAUD. Tentunya ini kita akan bahas sekilas saja karena materi yang lebih luas dari sub yang kedua ini nanti akan dibahas pada mata kuliah tersendiri, termasuk juga tentang etika profesi pendidik. Ini pun akan kita bahas hanya sekilas saja. Pembahasan yang lebih mendalam nanti ketika kita bertemu pada mata kuliah etika profesi keguruan. Teman-teman sekalian, ketika kita berbicara tentang peran pendidik, maka kita akan coba dalami terlebih dahulu apa sih guru sebagai pendidik itu. Nah, di sini tertulis bahwa guru adalah seorang tenaga profesional. Teman-teman, kata profesional ini sekarang harus melekat kepada seorang guru atau seorang pendidik. Kenapa? Di era sekarang ini, guru itu harus memiliki sertifikat pendidik atau sertifikat profesi. Nah, jadi untuk menjadi seorang tenaga pendidik, dalam hal ini guru, ya, kita harus mencoba meraih atau mendapatkan sertifikat profesi. Maka dalam hal ini guru itu adalah seorang tenaga profesional. Yang tugasnya itu bukan cuma mengajar. Mengajar itu kita ketahui kan transfer of knowledge ya. Nah, tetapi juga mendidik. Di sini ada transfer of value. Kemudian juga membimbing, melatih peserta didik untuk mencapai potensi terbaik serta menjadi teladan dan inspirator. Jadi ini yang harus dilakukan oleh seorang guru. Kalau kita lebih spesifik lagi membicarakan tentang guru PAUD ya, guru pendidikan anak usia dini, maka guru PAUD adalah seorang pendidik profesional yang bertanggung jawab untuk mendidik dan mengembangkan anak usia dini. Nah, anak usia dini itu memiliki rentang dari 0 sampai 6 tahun. Nah, kemudian dijelaskan lagi di sini bahwa guru PAUD itu memiliki peran penting dalam membentuk karakter, kemampuan sosial, dan keterampilan dasar. Jadi, teman-teman, guru PAUD itu tidak mengajarkan tentang konsep-konsep keilmuan. Karena PAUD itu berada pada fase pondasi, maka pondasi yang penting bagi perkembangan seseorang itu adalah karakter. Ya, karakter. Kemudian karena nanti dia akan hidup bersama orang lain, maka kemampuan sosialnya pun harus kita kembangkan. Di samping itu juga anak-anak harus memiliki keterampilan dasar yang baik. Ini 3 hal ya, membentuk karakter, memberikan kemampuan sosial, kemudian keterampilan dasar anak merupakan tugas mendasar dari seorang guru PAUD. Jadi kalau pada slide sebelumnya kita baru membicarakan guru itu siapa, maka pada slide ini kita sudah lebih spesifik lagi membicarakan tentang siapa itu guru PAUD. Nah, teman-teman, ketika nanti teman-teman menjadi seorang guru PAUD ketika sudah lulus dari kampus kita ini, maka teman-teman itu harus mencari atau mendapatkan sertifikat pendidik guru PAUD sehingga teman-teman benar-benar menjadi seorang pendidik yang profesional. Kita seringkali ya membicarakan tentang dua konsep ini, tentang konsep pendidik dan pengajar ya. Dan teman-teman sudah bisa membedakan apa itu peran kita sebagai guru yang melaksanakan proses pendidikan dan peran kita sebagai seorang guru yang melaksanakan proses pengajaran. Jadi teman-teman ini harus terus
diperdalam ya tentang dua kemampuan ini, karena seorang pendidik itu mempersyaratkan eh, kompetensi tertentu dan seorang pengajar pun mempersyaratkan kompetensi tertentu. Pada slide-slide berikutnya nanti kita akan bahas juga apa saja sih kompetensi seorang guru itu. Nah, teman-teman, sekarang kita coba kupas satu persatu ya peran guru itu dalam pendidikan itu. Yang pertama, peran guru sebagai fasilitator. Nah, teman-teman, guru itu tidak lagi seorang sosok yang maha tahu ya, yang serba tahu gitu. Guru tidak lagi seorang sosok yang tugasnya itu memberikan ilmu pengetahuan. Tetapi guru itu seharusnya berperan sebagai sosok yang menstimulasi peserta didiknya atau muridnya untuk mencari ilmu pengetahuannya sendiri. Nah, untuk itu guru harus berperan sebagai fasilitator. Maka guru harus mampu menyediakan berbagai sumber belajar yang menarik. Jadi guru itu bukan satu-satunya sumber belajar, tetapi dia menyediakan sumber belajar yang dibutuhkan. Gitu ya. Kemudian ciptakan lingkungan belajar yang kaya akan eksplorasi. Gitu. Jadi ini tugas sebagai fasilitator, menyediakan sumber belajarnya, menciptakan lingkungan belajarnya. Gitu. Ya, kemudian dorong anak-anak itu untuk aktif dalam belajar. Awali anak-anak ini dengan kemampuan bertanya, memunculkan pertanyaan-pertanyaan apa sih yang ingin dia ketahui tentang segala sesuatu. Nah, inilah peran kita sebagai seorang fasilitator. Lalu yang kedua, guru juga harus berperan sebagai motivator, sebagai seseorang yang mampu memberikan dukungan dan semangat kepada murid-muridnya supaya ketika muridnya itu mengalami kendala atau mengalami keputusasaan, si murid ini tumbuh kembali semangatnya. Bayangkan tentang cita-cita yang diinginkan oleh murid-murid kita dan cara bagaimana mencapainya itu. Nah, jadi guru dalam hal ini harus belajar ilmu tentang motivasi. Ya, karena sekali lagi murid itu sangat dekat dengan gurunya dan kadang-kadang lebih dekat dari orang lain gitu. Bahkan ada kalanya si murid ini lebih dekat kepada gurunya ketimbang kepada orang tuanya. Dia lebih terbuka kepada guru ketimbang kepada orang tuanya. Jadi dalam hal ini guru juga harus kaya dengan pengetahuan sehingga dia akan mampu memotivasi murid-muridnya. Lalu teman-teman di sini ada peran guru sebagai evaluator. Nah, sebagai evaluator kan tentunya memberikan penilaian ya terhadap hasil belajar peserta didik. Nah, ini tentunya harus ada kaidah-kaidah tertentu ya dalam memberikan penilaian ini. Harus objektif, transparan, dan banyak hal lagi ilmu menilai ini. Nah, ini harus dipelajari secara khusus. Bagaimana cara kita memberikan penilaian terhadap hasil belajar peserta didik. Ini nggak boleh asal-asalan, harus otentik, ya, harus memberikan hasil yang sesuai dengan kinerja yang ditunjukkan oleh peserta didik, gitu. Sehingga proses penilaian atau evaluasi ini benar-benar memiliki makna yang menunjukkan sebuah gambaran nyata terhadap capaian belajar peserta didik. Harus bisa dipertanggungjawabkan. Nah, teman-teman, sebagai guru PAUD ya dalam memberikan proses evaluasi atau penilaian itu tidak lepas dari aktivitas pengamatan atau observasi. Gitu. Karena memberikan penilaian pada anak usia dini itu bukan memberikan angka seperti pada guru-guru bidang studi di jenjang SD dan seterusnya. Jadi dalam hal ini guru harus menyiapkan instrumen yang tepat
untuk mengukur kinerja dari anak-anak ini. Setiap perilaku yang ditunjukkan oleh si anak itu harus tercatat dengan baik. Ini pun ada metodologinya, ada caranya, ada tekniknya. Gitu. Dari hasil pengamatan ini didapat sebuah data dan informasi yang menunjukkan perkembangan si murid kita. Nah, semua data-data, informasi-informasi yang kita dapatkan itu tentunya harus kita komunikasikan. Karena anak usia dini ini sebagai generasi emas ya, ini masih sangat tergantung kepada orang dewasa. Dalam hal ini adalah kepada orang tua dan kepada gurunya. Dan agar apa yang dilakukan di rumah ini memiliki korelasi atau terintegrasi dengan apa yang dilakukan di sekolah, maka si guru dengan orang tua ini harus memiliki relasi hubungan yang baik. Jadi guru itu di PAUD ya harus mampu menjadi penghubung antara sekolah dan orang tua. Teman-teman, tentunya kita semua paham apa yang dilakukan oleh guru itu, khususnya di PAUD itu akan diamati. Perbuatannya, perkataannya, sikapnya, apapun yang dilakukan oleh guru itu dilihat oleh murid-muridnya, dan itu guru dengan demikian menjadi role model gitu ya. Karena menjadi role model ini, maka guru itu harus menampilkan sikap yang baik, menjadi teladan buat murid-muridnya. Hati-hati dalam berperilaku, hati-hati dalam bertindak, hati-hati dalam bertutur kata. Ya, jadi ini yang harus dipahami oleh seorang guru PAUD. Nah, teman-teman, tadi itu kan kita membicarakan tentang peran guru ya dalam mendidik atau dalam pendidikan itu. Khususnya peran kita sebagai seorang guru PAUD. Dan tetapi teman-teman, peran yang kita lakukan itu tidak lepas dari kompetensi yang harus kita kuasai. Sebagai guru, ada 4 kompetensi yang harus dikuasai. Ini disimak baik-baik. Ya, sebagai guru di lingkungan pendidikan dasar menengah ya dan di lingkungan pendidikan anak usia dini ini, 4 kompetensi yang harus dikuasai. Pertama ini ada kompetensi pedagogik. Yang kedua ada kompetensi profesional, yang ketiga ada kompetensi sosial, dan yang keempat ada kompetensi kepribadian. Tolong disimak, dihafalkan tentang 4 kompetensi pendidik ini. Apa itu kompetensi pedagogik? Kompetensi pedagogik itu kemampuan mengelola pembelajaran yang efektif dan efisien. Nah, ini untuk kompetensi pedagogik ini memang kompetensi buat guru PAUD sampai pendidikan dasar dan menengah. Nanti teman-teman untuk dosen ya yang pendidikan orang dewasa ya POD itu namanya andragogik ya teman-teman ya, atau pendidikan orang dewasa. Nah, untuk pendidikan anak-anak nih kita sebut sebagai pedagogik. Dan ini guru itu harus menguasai kompetensi ini. Kompetensi pedagogik. Kemudian ada kompetensi kepribadian. Karena guru itu sebagai role model, ya guru harus memiliki karakter yang kuat, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa. Ini mau tidak mau yang harus dimiliki oleh seorang guru. Ada juga kompetensi sosial, ya, kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi baik dengan siswa, dengan orang tua, dengan masyarakat maupun dengan teman-teman sejawatnya sebagai sesama guru. Dan yang keempat ini ada kompetensi profesional, yaitu kompetensi penguasaan materi pelajaran. Gitu ya. Nah, 4 kompetensi ini wajib dikuasai oleh seorang guru. Di slide ini saya coba uraikan kembali ya, satu persatu ya, tentang apa itu kompetensi pedagogik. Teman-teman bisa baca di sini ya, tentang kompetensi pedagogik. Dan teman-teman tolong ya, saran saya, karena perkembangan zaman, perkembangan perilaku anak gitu ya, perkembangan teknologi dan sebagainya, ilmu tentang kompetensi pedagogik ini juga terus berkembang ya teman-teman.
Silahkan baca atau cari referensi tentang bagaimana sih mendidik anak di zaman sekarang nih. Apalagi sekarang ada yang disebut dengan digital pedagogik gitu ya. Jadi kita mengajar itu teman-teman menggunakan teknologi gitu. Ini beda lagi karena sekarang anak-anak itu dengan pemanfaatan teknologi ini konsentrasinya mudah sekali terdistraksi dan itu ada metode khusus untuk mengajarnya. Jadi teman-teman juga pelajari nih bagaimana kompetisi pedagogik yang paling relevan, yang paling efektif dan efisien untuk zaman sekarang. Gitu. Karena beda sekali mengajarkan anak-anak di zaman dahulu dengan di zaman sekarang. Ya, jadi ini teman-teman silakan baca ya tentang kompetisi pedagogik itu apa saja sih dimensinya ya atau unsur-unsurnya apa aja sih gitu yang harus dikuasai dan teman-teman silakan perdalam lagi baca berbagai macam sumber sekarang di internet juga banyak ya atau menggunakan AI juga teman-teman bisa belajar. Kemudian kalau kompetensi profesional itu kan tadi intinya bagaimana guru itu menguasai materi yang akan diajarkannya gitu ya. Dan tentunya ilmu pengetahuan pun berkembang pesat. Jadi sekali lagi sebagai seorang guru kita juga wajib terus memperdalam ilmu pengetahuan kita. Seorang guru yang profesional itu seorang guru yang menguasai materi yang akan diajarkannya. Kemudian materi yang diajarkan itu memiliki korelasi dengan kehidupan nyata. Juga ada kaitannya dengan bidang-bidang yang lain dan itu juga harus dikuasai gitu. Harus tahu materi yang kita ajarkan ini korelasinya dengan mata pelajaran lain apa sih? Ya, atau dalam bidang kehidupan ini korelasinya apa sih? Ketika anak itu lulus selesai sekolah, kira-kira anak-anak kita ini dengan ilmu yang kita berikan dia bisa apa? Nah, kayak gitu ya. Jadi ini kompetensi profesional ini juga harus dikuasai dengan sangat baik. Ya, silakan dibaca ini ya tentang kompetensi profesional. Berikutnya ada kompetensi kepribadian. Ya, tadi di awal sudah disebutkan bahwa seorang guru ini menjadi teladan, jadi menjadi model bagi murid-muridnya, maka miliki kepribadian yang baik, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, jujur, sabar, bersemangat, matang, percaya diri dan bertanggung jawab, menghargai keberagaman dan memiliki empati. Nah, seperti inilah sosok seorang guru yang seharusnya. Kemudian ada kompetensi sosial ya teman-teman. Tentunya seorang guru ini adalah sosok yang memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Tidak hanya baik tapi juga efektif. Jangan sampai ketika guru menjelaskan kepada murid-muridnya, murid-muridnya tidak paham apa yang dijelaskan oleh gurunya. Ya, tidak boleh seperti itu. Ya, jadi seorang guru terus tingkatkan kemampuannya. Ya, bagaimana cara dia berkolaborasi dengan sesama rekan sejawatnya gitu, memiliki kepekaan sosial yang juga baik terhadap lingkungan sekitarnya gitu ya. Juga seorang guru itu juga harus mampu membangun hubungan yang harmonis dengan semua pihak yang terkait. Saya pikir ini ya maaf, hal-hal yang harus dikuasai oleh seorang guru tentang keempat kompetensi ini. Ya mulai sekarang tolong teman-teman memiliki kepekaan, ya kepekaan untuk menguasai tentang kompetensi kita sebagai seorang guru. Ya, ini mau tidak mau harus melekat pada diri kita. Jangan sampai di antara kita ketika ditanya apa saja sih kompetensi guru kita tidak paham. Ya, mulai saat ini yang saya jelaskan ini memang tidak terlalu mendalam karena memang ada keterbatasan waktu. Jadi teman-teman harus berusaha sendiri mencari tahu untuk melengkapi apa yang saya sampaikan ini. Setidaknya setelah saya sampaikan, teman-teman memiliki kesadaran untuk terus memperluas ilmu pengetahuannya. Baik, di bagian terakhir ada beberapa slide lagi ya. Ada sekitar 5 slide lagi. Saya ingin sekilas saja mengungkap tentang etika profesi pendidik. Kalau teman-teman pernah mendengar tentang istilah kode etik ya. Setiap profesi itu pasti punya kode etik.
Dokter memiliki kode etik dokter. Pun dengan guru, guru juga memiliki kode etik. Ya, sebagai tenaga profesional kita memiliki kode etik dan itu teman-teman harus tahu apa saja kode etik guru itu. Nah, karena dengan kode etik itulah kita memiliki standar norma apa yang harus dilakukan oleh seorang guru. Apalagi belakangan ini kita mendengar berbagai macam peristiwa yang mencoreng nama baik guru, ya. Nah, tentunya guru-guru seperti itu adalah guru-guru yang tidak menerapkan kode etiknya. Maka teman-teman mulai saat ini pelajari dan pahami apa itu etika profesi, ya, khususnya etika profesi guru. Pahami dan terapkan kode etik guru. Ya. Dengan teman-teman memahami kode etik guru, ya segala yang kita lakukan itu ada panduannya. Gitu. Kan kita semua memahami bahwa posisi kita sebagai guru ini di masyarakat itu dipandang sebagai profesi yang mulia. Ya, orang tua murid atau masyarakat ini mempercayakan anak-anaknya kepada kita untuk dididik, untuk dipersiapkan masa depannya. Nah, kalau kita ini berhasil mendidik murid-murid kita, nih anak-anaknya mereka, maka kehidupan generasi anak-anak itu akan cerah. Tapi juga sebaliknya, ketika kita gagal dalam mendidik generasi ini, maka masa depannya ya akan suram, gitu ya. Karena itu, teman-teman pahami tentang kode etik ini ya, supaya teman-teman ini tenang dalam menjalankan tindakannya, gitu ya, dalam menjalankan profesinya, gitu. Ya, jadi saya pikir ini ya teman-teman beberapa hal yang yang perlu teman-teman dapatkan pada perkuliahan kita siang hari ini. Mudah-mudahan teman-teman terus semangat dan tetap yakin bahwa profesi yang kita jalankan sekarang ini adalah profesi yang terbaik. Ya, tetap semangat, ya, junjung tinggi martabat kita sebagai seorang guru, gitu ya. Karena dengan demikian kita akan menjalani tugas kita sebagai guru ini dengan lebih ikhlas. Saya pikir itu ya teman-teman. Mohon maaf apabila apa yang saya sampaikan ini kurang optimal ya, karena kita memang dalam setiap perkuliahan memiliki keterbatasan waktu ya, apalagi sekarang ini kita melakukan perkuliahan secara online seperti ini. Untuk tanya jawab teman-teman bisa berikan kepada saya pertanyaan-pertanyaan itu, bisa langsung telepon atau melalui WhatsApp di grup, nanti kita diskusi. Maka pada pertemuan berikutnya insya Allah ketika kita tatap muka kita akan bahas pertanyaan-pertanyaan tersebut. Demikian, saya mohon maaf atas kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.